Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kori Nurjaman dengan NIM 112110283. Bersama rekan-rekan kali ini kami akan mempresentasikan sebuah materi, yaitu tentang demokrasi antar teori dan pelaksanaannya di Indonesia. Baik, sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Bapak dosen kita, yaitu Bapak Irfan Apriantoro, Eskom MM, yang telah memberikan waktu dan kesempatannya kepada kelompok kami. Baik, untuk selanjutnya langsung saja kita menuju kepada presentator yang pertama yang akan disampaikan oleh saudara Tri Nuke Paresti. Untuk saudara Nuke, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih untuk Kori Nurjaman telah memberikan saya waktu untuk mempresentasikan ini. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi adalah sistem sosial dan politik pemerintahan diri dengan kekuasaan-kekuasaan pemerintah yang dibatasi hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak-hak perorangan warga negara. Manfaat demokrasi dan kesetaraan warga negara, yang pertama adalah memenuhi kebutuhan umum, yang kedua pluralisme dan kompromi, yang ketiga menjamin hak dasar, yang keempat pembaruan kehidupan sosial. Di sini ada ciri-ciri pemerintahan demokratis. Yang pertama adalah kedaulatan rakyat, yang kedua pemerintahan didasarkan pada persetujuan rakyat, yang ketiga pemerintahan mayoritas dan perlindungan hak-hak minoritas, yang keempat jaminan hak asasi manusia, yang kelima pemilu yang bebas dan adil, yang keenam persamaan di depan hukum, yang ketujuh perlindungan hukum, yang kedelapan pemerintahan dan dibatasi oleh konstitusi, yang kesembilan adalah penghargaan pada keberagaman, yang kesepuluh penghargaan terhadap nilai-nilai demokrasi. Di sini ada contoh budaya demokrasi. Yang pertama adalah pemilihan ketua OSIS, yang kedua pemilihan struktur kelas, yang ketiga pemilihan umum, yang keempat pemilihan kepala desa, yang kelima pembagian kekuasaan, yang keenam kebebasan pers, yang ketujuh pluralisme, yang di sini ada kedelapan, yang kedelapan kesetaraan hukum. Baik, terima kasih. Baik, untuk berikutnya akan dibacakan oleh presentator kami yang kedua, yaitu Intan Widya Ayuni. Kepada saudara Intan, waktu dan tempat kami persilakan. Demokrasi dan kesadaran pluralisme. Sikap yang jujur dan pikiran sehat. Kerjasama warga negara dan itikat baik. Sikap dewasa, pertimbangan moral. Prinsip dan parameter demokrasi menurut Robert Adler. Demokrasi harus ada dalam sistem pemerintahan, yaitu 1. Adanya kontrol atau kendali atas keputusan pemerintah. 2. Adanya pemilihan yang teliti dan jujur. 3. Adanya hak memilih dan dipilih. 4. Adanya kebebasan menyatakan pendapat atau ancaman. 5. Adanya kebebasan mengakses informasi. 6. Adanya kebebasan berserikat yang terbuka. Parameter untuk mengukur demokrasi. Parameter untuk mengukur demokrasi dapat dilihat dari 4 hal. 1. Pembentukan pemerintah melalui pemilu. 2. Sistem pertanggungjawaban pemerintah. 3. Pengaturan sistem dan distribusi kekuasaan negara. 4. Pengawasan oleh rakyat. Jenis-jenis demokrasi. 1. Demokrasi berdasarkan cara menyampaikan pendapat. Contohnya, demokrasi langsung, demokrasi tidak langsung, ataupun demokrasi perwakilan. Demokrasi dengan sistem pengawasan langsung dari rakyat. 2. Demokrasi berdasarkan titik perhatian atau prioritas. Contohnya,
demokrasi formal, demokrasi material, demokrasi campuran. 3. Demokrasi berdasarkan prinsip ideologi, contohnya demokrasi liberal. 4. Berdasarkan wewenang dan hubungan antar alat kelengkapan, contohnya demokrasi sistem parlemen, demokrasi sistem presidensial. Baik, untuk selanjutnya akan dibacakan oleh presentator kami yang terakhir, yaitu Saudara Ida Jubaida. Kepada Saudara Ida, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kepada rekan saya Korin Nurjaman yang sudah memberikan waktu saya untuk melanjutkan presentasi kali ini. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Demokrasi parlementer 1945 sampai dengan 1959. Pada saat itu, pemerintahan tidak stabil, sering berganti. Kedudukan pemerintah di bawah DPR. Yang kedua adalah demokrasi terpimpin 1959 sampai dengan 1966. Demokrasi ini diakibatkan dari sistem parlementer. Demokrasi terpimpin tidak otoriter. Sesuai budaya bangsa, bidang Impolexos Bud Hankam, musyawarah oposisi membangun. Presidennya kuat, parlemen lemah. Yang ketiga adalah demokrasi Orde Baru 1966 sampai dengan 1998. Pemilu tidak jujur dan adil, partai dibatasi, PNS tidak bebas berpolitik, lembaga peradilan tidak mandiri, intervensi lembaga peradilan, maraknya KKN, kurangnya kebebasan berpendapat, menteri gubernur jadi anggota. Yang terakhir adalah demokrasi reformasi 1999 sampai sekarang. Pemilu demokratis, jujur dan adil. Politik lebih mandiri. Hak asasi manusia berlaku. Lembaga demokrasi berfungsi. Namun, pemerintahan menjadi lemah. Hubungan antar lembaga tidak harmonis. Selanjutnya adalah mengembangkan sikap demokrasi. Panduan untuk orang tua. Perhatikan serius anak, jangan putus perkataan atau miskomunikasi. Berusaha menjadi pembicara yang baik. Memberi kesempatan memperbaiki. Menghormati anak, melibatkan anak dalam keputusan. Panduan di kelas sebagai dosen. Mahasiswa menjadi subjek bukan objek. Dosen berlapang dada terhadap kritik. Dosen mengembangkan sikap adil. Dosen menghindari mencaci maki. Panduan di kelas sebagai mahasiswa. Harus aktif mengungkapkan gagasan, mempunyai motivasi baju, peka terhadap lingkungan, menjaga kesehatan jasmani dan rohani, memahami perasaan orang lain, mengembangkan to know, to do, to be, to live together. Yang terakhir adalah belajar berorganisasi. Segitu saja, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada para presentator yang telah menyampaikan materi kali ini. Demikianlah atas hasil presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menambah wawasan serta ilmu pengetahuan kita lebih dalam lagi. Akhirul kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.